Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembukuan akuntansi UMKM sederhana. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih pembukuan itu. Pembukuan adalah proses pencatatan dan pengorganisasian transaksi keuangan bisnis untuk mengetahui apakah bisnis tersebut menguntungkan. Kemudian dengan mengidentifikasi kondisi keuangan dan melakukan evaluasi pada akhir periode. Nah, apa saja sih manfaat pembukuan akuntansi itu? Yang pertama, mengetahui gambaran kondisi UMKM terkini dengan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan UMKM pada periode berjalan. Yang kedua, pembukuan akuntansi dapat menjadi salah satu syarat dalam mengajukan pinjaman kepada kreditur seperti bank, serta untuk laporan kepada pemerintah. Yang ketiga, pembukuan akuntansi dapat menjadi landasan untuk melakukan evaluasi kegiatan UMKM serta membuat kebijakan UMKM pada periode selanjutnya. Kemudian, apa saja sih laporan keuangan yang ada dalam UMKM itu? Dalam UMKM terdapat 5 laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan ukuran keberhasilan operasi usaha selama periode tertentu. Yang kedua, neraca yang menunjukkan posisi atas keuangan usaha atau bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, laporan arus kas yang merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode tertentu. Yang keempat, yaitu laporan perubahan modal, menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan merupakan catatan atau informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan untuk menjelaskan isi-isi dari laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Nah, untuk membuat laporan-laporan tersebut, kita harus mengetahui dasar pembukuan sederhana. Terdapat 3 dasar, yaitu yang pertama, aset merupakan hal-hal yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya inventaris barang, piutang usaha, persediaan, aset tetap, aset tak berwujud seperti goodwill, paten, atau merek yang Anda miliki. Yang kedua adalah liabilities atau kewajiban, merupakan hal-hal yang dimiliki perusahaan dan diperoleh dari pihak luar perusahaan dan harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya hutang kepada pemasok, pinjaman bank, dan hutang lainnya yang terdapat dalam pembukuan. Nah, untuk yang ketiga ada modal. Modal merupakan kepemilikan pemilik bisnis dan semua investor yang berada dalam perusahaan tersebut. Selain itu, kita juga harus mengetahui dasar-dasar pada laporan laba rugi. Terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan merupakan semua pendapatan atau penghasilan yang diterima bisnis dalam menjual produk atau jasa. Untuk yang kedua, harga pokok penjualan merupakan semua yang dikeluarkan untuk membeli atau memproduksi barang atau jasa yang dijualnya. Dan yang ketiga,
Beban merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membagikan cara-cara pembukaan keuangan usaha kecil. Mengapa sih cara pembukaan keuangan itu harus diperhatikan sejak awal? Karena ketika usaha Anda mulai berkembang dan pembelian semakin meningkat, maka jumlah transaksi yang dilakukan akan semakin besar. Sehingga hal ini sangat penting bagi Anda untuk memperhatikan jumlah pemasukan, utang yang Anda miliki, sehingga Anda dapat menghitung seberapa besar sih jumlah laba yang Anda dapatkan. Tidak hanya itu, Anda juga dapat melakukan evaluasi dan menentukan target untuk meningkatkan laba keuangan yang ingin Anda peroleh. Untuk yang pertama yaitu membuat buku catatan pemasukan dan pengeluaran. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama adalah menyiapkan buku kas. Kemudian isikan jumlah saldo awal kas. Nah, untuk tahap selanjutnya, catatlah penerimaan kas dengan mengisi keterangan yaitu dari mana sumber penerimaan kas, kemudian isi kolom debit sebesar jumlah yang diterima, dan isi kolom saldo dengan menjumlahkan saldo sebelumnya dengan jumlah kas yang diterima. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu catat pengeluaran kas dengan mengisi keterangan untuk apa kas digunakan, kemudian isi kolom kredit sebesar jumlah kas yang dikeluarkan, dan isi jumlah saldo dengan menurunkan saldo sebelumnya dengan jumlah kas yang dikeluarkan. Jangan lupa dituliskan tanggal kapan terjadinya transaksi tersebut. Nah, untuk selanjutnya, sesuaikan jumlah saldo kas dengan jumlah kas yang disimpan ya. Jika ada selisih, buatlah penyesuaian. Untuk selanjutnya, mempersiapkan buku stok barang. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu tulislah nama laporan dan periode stok barang. Misalnya periode 30 Juni 2021. Nah, selanjutnya catat setiap informasi dasar dari produk dalam usahamu, seperti kode barang, nama barang, jumlah barang yang tersedia, serta harga barang. Jangan lupa untuk menuliskan keterangan lain jika ada. Catatlah setiap terjadi transaksi pembelian dan penjualan barang. Langkah selanjutnya, catat juga jumlah barang yang rusak serta tidak sesuai. Nah, langkah yang terakhir adalah lakukan perhitungan fisik secara berkala untuk menyesuaikan antara jumlah barang dalam catatan dengan jumlah barang yang disimpan dalam gudang. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat buku laporan laba rugi. Yang pertama, siapkan buku laba rugi. Tuliskan jumlah pendapatan yang diterima selama satu periode, misalnya 1 bulan ini. Untuk tahap selanjutnya, tuliskan juga biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan yang bersangkutan. Jangan lupa untuk memasukkan pendapatan dan beban lain yang berasal dari luar usaha. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah hitung laba yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dengan beban yang dikeluarkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita di era vaksinasi COVID-19 saat ini. Jangan ingat 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menjaga jarak, menghindari mobilisasi, dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Terima kasih.